salam di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Budaya. Dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu saudara sekalian, keluarga Ibu almarhumah Ibu Maite Nuryati. Saya sering mendapat pertanyaan-pertanyaan dari keluarga-keluarga yang berduka, yang sedang ditinggal kematian oleh anggota keluarga, tentang mimpi-mimpi. Ada yang keluarga yang ditinggalkan dikasih mimpi yang meninggal. Kemudian ada tadi dari tetangga yang dikasih mimpi tentang orang tuanya yang telah meninggal, pesan ini pesan itu. Apa yang baru kita dengar tadi itu juga sebuah riwayat di masa kehidupan Sang Buddha. Itu bukan mimpi. Jadi jawaban Sang Buddha ketika ada seorang raja namanya Raja Bimbisara, itu pada malam hari itu ketakutan karena di rumahnya itu ada suara-suara yang aneh, ya. Kemudian suara-suara yang aneh yang menakutkan pada malam hari. Karena raja ketakutan, tidak bisa tidur dengan tenang nyaman. Kemudian dia penasaran, bertemu dengan Sang Buddha. Mungkin Sang Buddha bisa menjawab teka-teki apa pada malam hari kok di istana yang saya tinggal itu ada suara-suara tapi tidak ada wujudnya. Kemudian Sang Buddha dengan kewaskitaannya, penglihatannya bisa melihat bahwa suara-suara yang aneh di istana tadi adalah suara arwah-arwah leluhur-leluhur Raja Bimbisara yang menunggu pelimpahan jasa. Jadi pada satu ketika raja ini mengadakan pesta makan-makan di istana, namun lupa ingat leluhur-leluhur yang telah tiada, melimpahkan jasa kebajikan yang didapat dari pesta ini untuk leluhur-leluhur yang telah tiada. Akibatnya leluhur-leluhur yang tiada yang sudah datang ke istana karena memang tidak kelihatan, itu kecewa dan marah. Kenapa saya sudah sekian lama menunggu doa, menunggu pelimpahan jasa dari anakku, dari kerabatku yang masih hidup, kok ternyata tidak dilimpahkan. Tentunya yang merasa kecewa dan marah bukan arwah saja, kita pun orang biasa saja ya, pasti juga akan marah. Sudah menunggu sekian lama di situ, ada pesta-pesta, saya kok tak diberi apa-apa ya. Kemudian atas petunjuk Sang Buddha, coba kamu mengadakan kebaikan-kebaikan lagi, dan kebaikan yang kamu lakukan itu jasa kebaikannya, pahala kebajikannya dilimpahkan untuk leluhurmu yang telah tiada. Betul, raja pun mengadakan perjamuan lagi, kebaikan dari perjamuan ini dilimpahkan untuk leluhur-leluhur yang telah tiada. Sejak saat itulah suara-suara tadi tidak ada lagi. Jadi Bapak Ibu sekalian, seseorang yang meninggal tidak otomatis mereka bisa langsung berada di alam ketenangan, alam kebahagiaan. Ada beberapa leluhur-leluhur kita yang karena akibat dari karma-karma yang diperbuat semasa hidupnya itu tidak terlahir di alam kebahagiaan, namun alam-alam penderitaan. Sudah pasti di alam-alam penderitaan yang paling utama diingat untuk melepaskan diri dari penderitaannya, pergi ke rumah yang dulu dihuninya, ke kerabat-kerabat yang dulu dihuninya untuk minta bantuan, minta tolong. Minta tolong ini ada dalam beberapa versi, beberapa penjelasan. Penjelasan tentang arwah minta tolong ke keluarga ini bukan saja di dalam agama Buddha, di tempat-tempat agama lain pun juga saya sering mendengar. Bahkan ada hari khusus ya, ada diceritakan ada hari khusus itu arwah datang ke keluarga minta doa dari kerabat yang ditinggalkan untuk mengirim doa, dan pahala dari mengirim doa itu limpahkan kepada leluhur-leluhur. Di kalangan umat Buddha maupun dalam tradisi Tionghoa, India maupun orang Jawa ya, sebagai rasa sujud dan bakti dan simpati kepada leluhur-leluhur yang telah tiada, yaitu mempersembahkan sajian makanan-makanan ya, makanan-makanan seperti ini sebagai bentuk bakti.
Kalau leluhur saat yang ditempati saat ini sedang kekurangan makan atau kelaparan, ini bisa membantu. Loh, kenapa kalau mereka dimakan kok tidak berkurang, tidak ada sama sekali? Ya, ada yang mempercayai bahwa saripati dari makanan-makanan ini diserap oleh leluhur yang telah tiada. Maka kalau Bapak Ibu niteni ya, atau mencoba sebelum dipersembahkan, nanti setelah dipersembahkan rasanya sudah beda ya. Ada yang mengatakan hambar atau anyep karena saripatinya sudah diserap ya. Ada lagi yang mempercayai ya, bekas makanan-makanan leluhur ini itu cepat basi ya. Ya karena bekas ya, karena saripatinya sudah diserap cepat basi ya. Namun di dalam agama Buddha diberi penjelasan ya, bahwa makanan-makanan ini berguna dan bermanfaat bagi leluhur ya, lepas dari saripati ya dan cepat basi tadi. Yang berguna adalah nilai kebaikan yang diperbuat oleh keluarga yang ditinggalkan ini, pahala kebaikan yang diperbuat atas nama leluhur ini yang berguna dan bermanfaat bagi leluhur yang telah tiada. Misalnya saja makanan ini atau Bapak itu melakukan perbuatan-perbuatan lain dengan mengatakan, kulimpahkan kebaikanku ya atas nama leluhur yang telah tiada, semoga berbahagia di alam sana. Kalau seandainya orang tua di alam sana kekurangan makan, dengan berdana makan, orang tua di alam sana pun akan mendapatkan makanan. Kalau di dunia ini berdana pakaian, leluhur kita yang di sana telanjang atau tidak punya pakaian akan mendapatkan pakaian. Kalau di sana ya itu kekurangan uang, nah di sini pun juga berdana uang dan lain sebagainya. Kemudian juga kita melatih leluhur untuk memperoleh kebijaksanaan. Dengan apa? Dengan membaca kitab-kitab suci. Jasa kebaikan dari membaca kitab suci ini dilimpahkan untuk leluhur-leluhur yang telah tiada. Semoga di alam sana mendapatkan kebijaksanaan pencerahan. Ya, jadi ada dua versi di kalangan umat Buddha. Sang Buddha pernah pergi ke salah satu surga, mengajarkan abhidhamma, dhamma yang tertinggi kepada ibunya untuk mencolek pencerahan. Kemudian dalam cerita Moggallana, Biku Moggallana mempersembahkan makanan ibunya di alam penderitaan yang sedang kelaparan. Setelah mendapatkan kiriman makanan ya, jasa kebajikan dari berbuat kebaikan melalui makanan, orang tuanya di alam penderitaan pun juga terpuaskan, tidak menderita lagi. Demikian pula Bapak Ibu saudara sekalian, semangat yang sama apabila leluhur-leluhur saat ini yang kita doakan, terutama Ibu almarhumah Ibu Maitineke Nuryadi di sana kesulitan mendapatkan makanan maupun pahala-pahala yang lain. Semoga rasa bakti yang tinggi dari keluarga yang ditinggalkan ini betul-betul memuaskan, melegakan arwah Ibu almarhumah untuk segera telahki di alam bahagia, alam surgawi. Dan juga setelah di alam bahagia memberikan doa restu kepada keluarga yang ditinggalkan untuk selalu mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam hidup, dalam pekerjaan, dalam karya, dalam keharmonisan rumah tangga. Kita ucapkan selamat jalan, semoga setelah kita doakan 3 tahun wafat ini, Ibu almarhumah benar-benar mendapatkan ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan. Sadu, sadu, sadu. Marilah kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri rangkaian pembawaan doa dengan menghormat, dengan mendukkan setengah badan sebanyak 3 kali di hadapan altar leluhur. Hormat pertama, hormat kedua, hormat ketiga. Namo Amitopo.